Hai semuanya, apakah kamu pernah duduk diam sambil ngelamun, membayangkan satu hari nanti hidupmu udah enak, rumah gede, mobil bagus, kerjaan fleksibel, uang ngalir terus bahkan saat kamu tidur? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendiri. Hampir semua orang punya mimpi jadi kaya. Tapi yang jadi pertanyaan penting adalah, mimpinya kamu itu cuma numpang lewat di kepala atau benar-benar kamu kejar sampai dapat? Banyak orang kejebak di satu fase bernama berandai-andai. Setiap malam mereka tidur sambil bayangin punya bisnis sukses. Setiap pagi mereka bangun sambil mikir, kayaknya aku harus mulai sesuatu. Tapi yang sering terjadi, setelah itu mereka ngeluh di kantor, scroll TikTok, ngopi, dan malamnya mimpi lagi. Begitu terus, nggak kelar-kelar. Padahal, kaya itu bukan soal keberuntungan atau genetik. Kaya itu soal pola pikir, kebiasaan, dan keberanian buat mulai sesuatu meskipun kecil. Masalahnya, sejak kecil kita terlalu sering dicekoki kalimat kerja yang rajin biar bisa kaya. Seolah-olah kalau kita kerja keras, otomatis kaya. Padahal, lihat deh sekelilingmu. Banyak orang kerja banting tulang tapi hidupnya masih pas-pasan. Sebaliknya, ada juga orang yang kelihatannya santai tapi duitnya ngalir terus. Disinilah rahasia besarnya. Kerja keras aja nggak cukup. Yang dibutuhkan adalah kerja cerdas. Banyak dari kita diajarin buat jadi pegawai yang baik, datang tepat waktu, nggak banyak protes, nurut sama bos, dan pulang tanpa bawa masalah. Nggak salah sih, tapi kalau cuman itu doang, ya udah hidupmu bakal berhenti di angka gaji tetap. Mau naik penghasilan? Tunggu kenaikan jabatan yang entah kapan. Dan itu pun kalau dapat. Jadi, kalau kamu masih berpikir bahwa satu-satunya jalan menuju kaya adalah naik gaji dari kantor, mungkin udah waktunya kamu ganti cara pandang. Pertama yang harus kamu ubah adalah niatmu. Banyak orang pengen kaya karena pengen dipandang, pengen flexing, pengen buktiin sesuatu ke orang lain. Tapi anehnya, motivasi begitu justru bikin kamu cepet capek dan gampang menyerah. Sebaliknya, orang yang pengen kaya karena pengen punya kebebasan, pengen bantu orang tua, pengen hidup tenang, biasanya jauh lebih kuat. Niat itu seperti bahan bakar. Kalau kamu pakai bahan bakar yang salah, mesinnya cepat rusak. Setelah niat dibenerin, kamu harus belajar ngerti uang. Nggak usah yang ribet kayak baca laporan keuangan atau main saham dari hari pertama. Cukup pahami satu hal, uang itu seperti air. Kalau kamu nggak punya wadah buat nampung, dia bakal lewat begitu aja. Dan kalau kamu nggak ngerti cara mengalirkan dia ke tempat yang tepat, kamu bakal kehausan di tengah banjir. Salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan orang yang nggak pernah kaya adalah setiap kali dapat uang, langsung habis buat konsumsi. Gajian, langsung beli HP baru. Dapat bonus, langsung booking liburan. Ada sisa, langsung traktir teman. Padahal, semakin banyak kamu konsumsi, semakin susah kamu punya modal buat melipat gandakan uangmu. Bukan berarti kamu nggak boleh menikmati hidup, tapi kalau kamu menikmati terus tanpa pernah mikir masa depan, ya hidupmu akan berhenti di situ-situ aja. Ada satu hal yang jarang dibicarakan tapi sangat penting. Kemampuan menunda kesenangan. Orang kaya itu biasanya jago banget dalam hal ini. Mereka tahu kapan harus nikmatin, kapan harus tahan. Mereka tahu bahwa menyisihkan uang untuk investasi atau bangun usaha kecil itu jauh lebih penting daripada beli sepatu keluaran terbaru. Bukan berarti mereka pelit, tapi mereka tahu arah. Dan ketika waktunya udah tepat, mereka bisa beli sepatu yang jauh lebih mahal tanpa mikir dua kali. Tapi tentu saja, jadi kaya itu bukan cuma soal menahan diri. Kamu juga harus berani ambil langkah. Banyak orang terlalu takut gagal sampai akhirnya nggak mulai-mulai. Mau bisnis, takut rugi. Mau belajar hal baru, takut susah, mau investasi, takut ketipu. Ujung-ujungnya mereka tetap di zona nyaman yang sebenarnya nggak nyaman-nyaman amat. Padahal semua orang sukses pernah gagal. Bedanya, mereka gagal sambil jalan, bukan gagal karena nggak ngapa-ngapain. Kalau kamu pengen kaya, kamu harus mulai. Mulai dari yang kecil nggak apa-apa. Nggak harus langsung buka bisnis besar. Bisa aja mulai dari jualan online, buka jasa sesuai skill kamu, atau bahkan mulai investasi kecil-kecilan. Yang penting, kamu kasih ruang buat uangmu bertumbuh. Uangmu bisa menghasilkan lebih banyak uang kalau kamu tempatkan di ladang yang subur. Jangan biarkan dia terkubur di tanah yang gersang. Dan dalam proses itu kamu harus tahan banting. Karena kenyataannya, nggak semua usaha langsung berhasil. Kadang kamu jualan, nggak laku. Kadang kamu bikin konten, nggak ada yang nonton. Kadang kamu investasi, nilainya turun. Tapi percayalah, semua itu bukan akhir. Itu cuma bagian dari proses belajar. Dan kamu nggak akan pernah bisa sampai ke titik kaya beneran kalau kamu berhenti di tengah jalan cuma karena satu atau dua kegagalan kecil. Kamu juga harus pintar dalam memilih lingkungan. Lingkungan itu kayak angin.
Bisa dorong kamu naik, bisa juga bikin kamu jatuh. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang kerjanya cuman ngeluh, ngomongin orang dan takut nyoba hal baru, lama-lama kamu akan jadi seperti itu juga. Tapi kalau kamu ada di lingkungan yang suka belajar, suka tantangan, dan saling dukung buat maju, maka kamu akan tertular semangatnya. Dan satu hal yang sangat penting tapi sering dilupakan, jangan pernah berhenti belajar. Dunia berubah cepat banget. Apa yang keren hari ini bisa jadi basi minggu depan. Kalau kamu berhenti belajar, kamu akan ketinggalan. Tapi kalau kamu terus buka mata, terus cari tahu, terus update skill, kamu akan tetap relevan dan punya peluang terus-menerus untuk jadi lebih baik dan lebih kaya. Jangan anggap belajar itu harus mahal. Hari ini internet udah nyediain banyak banget sumber ilmu gratis. Kamu bisa belajar dari YouTube, podcast, e-book, dan bahkan dari TikTok kalau tahu akun-akun yang benar. Intinya, jangan malas. Jangan nunggu semuanya disuapin. Kamu harus aktif nyari. Masalah lain yang bikin orang gagal kaya adalah terlalu sering bandingin diri sendiri sama orang lain. Kamu lihat temanmu udah beli mobil, langsung down. Kamu lihat influencer udah keliling dunia, langsung minder. Padahal kamu nggak tahu perjuangan mereka. Bisa jadi mereka juga lagi ngutang. Bisa jadi mereka kerja keras diam-diam. Atau bisa jadi mereka memang lebih dulu mulai. Jadi, daripada bandingin, mending fokus sama progres kamu sendiri. Sedikit demi sedikit pun nggak apa-apa, asal jalan terus. Ingat juga, kekayaan itu bukan tujuan akhir. Kaya adalah alat. Tujuannya adalah hidup tenang, bebas, dan bermakna. Kalau kamu udah kerja keras mati-matian tapi hidupmu jadi penuh stres, mungkin ada yang salah. Mungkin kamu terlalu ngoyo sampai lupa nikmatin hidup. Jadi seimbang juga penting. Jangan sampai kamu kaya uang tapi miskin waktu, miskin kesehatan, dan miskin hubungan. Mungkin kamu sekarang mikir, tapi aku mulai dari nol. Ya bagus, karena banyak orang sukses juga mulai dari nol. Yang penting bukan di mana kamu mulai, tapi apakah kamu mau terus jalan. Kamu punya waktu yang sama dengan orang-orang sukses. Kamu juga punya peluang yang sama. Tinggal gimana kamu pakai waktumu setiap hari. Apakah kamu pakai buat nyicil mimpi atau cuman buat ngeluh dan nontonin hidup orang lain? Nggak ada jalan instan buat kaya, tapi ada banyak jalan nyata. Dan semuanya dimulai dari keputusan untuk berhenti mimpi doang, lalu mulai bertindak. Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna itu nggak pernah datang. Yang ada cuma waktu sekarang. Sekarang adalah saat terbaik buat mulai. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini, detik ini. Jangan juga terlalu sibuk nyari jalan pintas. Jalan pintas seringkali bikin kamu nyasar. Fokuslah bangun pondasi yang kuat, pelan-pelan tapi pasti. Dan nikmati prosesnya. Karena saat kamu akhirnya sampai di titik di mana kamu bisa bilang, aku berhasil, kamu akan sadar bahwa yang paling berharga bukan cuma hasilnya, tapi perjalananmu menuju ke sana. Jadi, mulai sekarang, ubah cara kamu melihat kekayaan. Jangan cuma jadi pemimpi, jadilah perencana, jadilah pelaku, jadilah pembelajar. Kamu bisa jadi kaya, bukan karena hoki, tapi karena kamu kerja, mikir, dan gak pernah berhenti. Sampai akhirnya nanti kamu duduk di tempat yang dulu cuma bisa kamu impikan. Bukan lagi sambil ngelamun, tapi sambil senyum. Karena semua yang dulu kelihatan jauh, sekarang udah nyata di depan mata. Dan semua itu terjadi karena satu keputusan sederhana. Kamu nggak cuma mimpi, tapi kamu mulai jalan. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. See you di next video.